Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama saya Arman di channel Master Kamera, solusinya kamera rusak. Kamera Anda rusak, Master Kamera solusinya. Oke, pada kesempatan kali ini saya mau membikinkan perbandingan ya, ataupun mungkin teman-teman ada yang bertanya lebih bagus manakah lensa 55-250 yang IS dibanding dengan 55-250 yang STM ya. Sebenarnya semua itu bagus semua ya, untuk menurut saya itu bagus semua. Namun memang ada sedikit kelebihan dan kekurangan karena teknologi yang semakin maju, jadi ada beberapa perbaruan ya, yang awalnya IS, terus IS2, dari IS1, IS2, terus muncul lagi yang sekarang STM ya. Itu sebenarnya adalah pembaruan dari seri-seri yang sebelumnya ya. Jadi yang masih punya lensa yang 55-250 yang IS1 maupun IS2 itu sebenarnya itu lensa-lensa bagus dan nggak usah minder ya kalau punya lensa-lensa itu. Dan kalau yang udah punya lensa STM itu memang dari segi fokus itu memang lebih halus ya. Jadi sekarang saya mau terangkan yang seri IS, ini IS ya, IS1 ya, belum IS2. Kalau IS2 ringnya perbedaannya ada di ring ya. Kalau IS1 ringnya ini masih silver, kalau yang IS2 dia udah hitam semua seperti ini ya. Itu perbedaan antara IS1 sama IS2. Dan IS2 itu hampir sekali mirip dengan STM ini ya. Namun dia perbedaannya di ring manual fokusnya ini ya. Nah, kalau IS1 dia ringnya modelnya seperti ini. Nah, jadi untuk lensa 55-250 yang IS1 maupun IS2 dia ada sedikit kelebihan ya. Kelebihannya ini dibanding dengan yang STM. Jadi kalau IS2 atau IS1 dia autofokusnya bermasalah, lensa ini masih bisa dipakai buat manual fokus ya. Jadi kita manual fokusnya ini masih bisa kita pakai dan masih akurat dibanding dengan STM ya. Jadi memang kalau IS1 IS2 ini dia ada kekurangannya, yaitu fokusnya terbilang agak lambat ya. Dia agak lambat dan berbunyi ya. Nah, seperti ini. Jadi kalau nyari fokus itu dia ada sedikit bunyi. Itu jika dipakai untuk video dengan posisi di autofocus, dia akan berbunyi biasanya. Tek 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 tek, karena dia mencari fokus ya. Dan untuk selanjutnya seperti diafragma segala macam itu tergolong sama, namun cuman perbedaan di sisi autofokusnya ya. Jadi dia yang berbunyi, nah ini berbunyi ya. Dan yang kedua adalah yang STM ya. Yang STM ini memang mempunyai keunggulan karena teknologi yang semakin canggih ya. Jadi dia autofokusnya ini lebih halus, lebih cepat, dan juga kalau untuk pengambilan video dia autofokusnya itu karena halus, jadi audionya nggak terganggu dari suara autofokus ya. Namun ada sedikit kelemahan dari lensa ini ya. Jadi lensa 55-250 STM ini ada sedikit kekurangan, yaitu jika autofokusnya bermasalah, dia manual fokusnya juga tidak bisa digunakan ya. Jadi manual fokus ini berfungsi jika autofokusnya berfungsi ya. Jadi karena dia memakai sensor, jadi setelah kita puter ring ini harusnya motor fokusnya itu bergerak. Tapi karena autofokusnya bermasalah, jadi sewaktu kita puter ring ini dia nggak bergerak ya autofokusnya. Nah, itu segi kelemahannya ya. Jadi silakan teman-teman yang mau beli lensa ini juga bagus, ini juga bagus, sesuaikanlah dengan kebutuhan teman-teman semua ya. Jadi jika teman-teman
suka dengan karakter lensa ini, jika buat foto ini nggak ada bermasalah suaranya jika menggunakan autofocus ya. Tapi kalau untuk menggunakan video dengan autofocus itu biasanya di body kamera 700D itu dia autofokusnya sudah jalan sendiri ya. Dia otomatis autofokusnya itu akan mempengaruhi kualitas suara ya, karena suara dari motor ini akan masuk ke audio video ya. Tapi kalau teman-teman menggunakan lensa ini, audionya itu lebih ya tergolong aman lah dari bunyi-bunyi autofocus ya. Oke, di sini saya nggak menjelekan produk yang satu dengan yang lain, karena ini adalah lensa ini adalah pembaruan dari lensa ini ya. Karena semakin canggihnya teknologi sekarang, jadi untuk peralatan elektronik terutama di kamera itu perkembangannya semakin pesat ya. Jadi terkadang tidak sampai 1 tahun, bahkan terkadang mungkin 6 bulan sekali ada seri-seri terbaru, itu wajar ya, karena karena perkembangan teknologi yang semakin canggih ya. Jadi untuk teman-teman silahkan sesuaikan budget dan kegunaan jika mau membeli lensa ataupun kamera ya. Oke, mungkin sedikit info ini bisa bermanfaat buat teman-teman semua. Jangan lupa dukung terus video kita di channel Master Kamera. Dan buat teman-teman yang mau servis kamera ya, itu bisa kontak langsung ke nomor telepon yang ada di deskripsi video ini. Nanti admin kita akan membalas chatting-chattingan dari teman-teman semua, ataupun teman-teman mau coret-coret di kolom komentar di bawah video ini juga bisa ya. Oke, mungkin sekian dulu dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.